Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat salam dimanapun berada. Hidup ini ada orang yang suka, ada orang yang benci. Ada orang yang menyanjung, ada juga orang yang merendahkan. Itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita bicara di dunia media sosial. Orang jagat raya, fisik tidak hadir, tatap muka juga tidak. Kadang-kadang orang sembarang memberi komentar sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan amarahnya, sesuai dengan emosinya. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kita bertujuan baik disalahpahami. Atau memang sengaja dia mau salah paham sehingga menjadi paham yang salah. Sehingga apa yang kita posting dia nyinyir. Nyinyir itu artinya merendahkan pada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, wala tanabazu bil alqab. Jangan sampai kita di antara kita ini merendahkan pada yang lain, memberikan julukan-julukan yang buruk. Oleh karena itu orang yang berpikir seperti itu tidak percaya terhadap apa? Di dalam imannya diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sebelum kita nyinyir pada orang lain, coba kita kira-kira lebih baik dengan dia apa enggak? Jangan-jangan sampai kita ini merendahkan orang lain, yang kita rendahkan lebih baik daripada kita. Apa sikap kita dan bagaimana kita menghadapi orang yang nyinyir terus? Ya kalau saya di media sosial, di Twitter ya saya blok. Kalau di Facebook ya kayak unfriend. Jadi kalau kita hal-hal yang seperti itu kita harus tinggalkan. Kalau memang dia tidak lagi menjadi sahabat yang baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sahabat salam dimanapun berada, wa'arid anil jahilin, wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Kita ini bergaul sesuai dengan urufnya, sesuai dengan budaya kita. Budaya Indonesia yang sangat santun, budaya Indonesia yang sangat baik. Bagaimana urufnya menurut syariat Islam yang baik? Ya kita haruslah menghormati orang lain. Kita juga respect pada orang lain. Wa'arid anil jahilin, tinggalkan orang-orang yang jahil. Orang-orang yang nyinyir kita nggak usah pedulikan. Habis-habisin waktu, bikin pusing. Oleh karena itu, orientasi kepada kebaikan. Jangan pernah kita berpikir dengan orangnya yang buruk. Tetapi kalau toh kita mau argumentasi, argumentasilah dengan pendapatnya. Sehingga ketika kita terjadi perdebatan, bukan saling merendahkan, tapi saling mendapatkan ilmu dari lawan debat kita. Mari kita bijak bermedia sosial, tinggalkan orang-orang nyinyir, dan jangan sampai malah kita jadi orang yang nyinyir. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sahabat salam dimanapun berada, kita sekarang sedang dihadapkan dengan dunia teknologi dan informasi. Hampir separuh dari umur kita, waktu kita dalam sehari semalam itu dihabiskan dengan interaksi melalui media kita. Apakah media sosial, media informasi. Oleh karena itu, kita sering mendapatkan info-info. Kadang-kadang info itu baik, kadang-kadang buruk, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai menerima informasi. Ada 3 tips untuk kita menjadi orang yang bijak di dalam bermedia sosial. Yang pertama adalah pastikan kebenarannya. Bahwa informasi yang kita terima benar. Dengan cara kita cek dari sumber yang valid. Kalau data, dari mana data kita bisa ambil itu. Selain benar adalah baik. Bahwa informasi ini adalah baik kita konsumsi. Meskipun benar bicara soal perceraian orang, bicara tentang aib orang, benar apa adanya, tapi itu tidak baik. Tidak usah kita teruskan untuk membacanya. Yang ketiga tipsnya adalah harus maslahat. Ketika kita mau share informasi itu, haruslah kita saring lebih dulu. Agar kita tidak menyebarkan dosa yang sifatnya digital. Anda menerima yang buruk, disebarkan kepada orang lain akan menerima keburukan dari cara kita karena kita tidak berbijak secara
kehidupan ini bermedia sosial. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban ayyuhaditsa bima sami'ahu." Cukuplah orang dikatakan sebagai pembohong kalau apa yang ia dengar, ia ceritakan kepada orang lain. Setiap informasi yang dia terima langsung disebarkan kepada orang lain. Cukup dia sebagai pembohong. Terima kasih, sahabat salam. Kita hanya mohon lindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Sahabat salam dimanapun berada, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyebarkan kedamaian. Kita sering menyebutnya Islam rahmatan lil alamin. Sebenarnya Rasulullah lah yang diutus sebagai rahmat. Oleh karena itu, ulama, penerus, pendakwah harus mengikuti Rasulullah sebagai qudwah, sebagai teladan kita. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW datangi para sahabat, mungkin para sahabat jengkel dengan kondisi masyarakat di Mekah, orang musyrik, ya, orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, doain aja mereka, sumpahin biar mereka tuh celaka. Ya Allah, ya Rasulullah, para orang musyrik biar habis, ludes, lalu binasa mereka. Apa Rasulullah jawabnya? Lam ub'as la'anan, innama bu'ithu rahmatan. Saya ini diutus ke muka bumi bukan sebagai pelaknat, bukan tukang kutuk, bukan tukang sumpahin, bukan tukang nyinyir, tapi innama bu'ithu rahmatan. Saya diutus di muka bumi sebagai pembawa rahmat. Oleh karena itu, semboyan Islam rahmatan lil alamin adalah Islam wasati, Islam yang moderat, di mana Islam itu menggabungkan antara kita kadang-kadang perlu tegas, bukan keras, tapi tegas. Kadang-kadang kita perlu baik, lunak, tapi tidak berarti kita menjadi orang yang ngaret, bukan. Makanya orang cinta kepada Islam itu karena kelembutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Rasulullah menjadi orang yang keras, seandainya Rasulullah menjadi orang yang kepada orang lain itu menghancurkan dan merendahkan, maka tak akan tertarik dengan Islam. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad harus menyayangi kepada yang lain. Bukan hanya kepada sesama muslim, tetapi juga kepada non-muslim. Rahmatul amah, kepada siapapun kita harus memberikan kasih sayang. Kalau kita berdakwah bukan karena benci kepada orang lain. Kalau kita berdakwah mengajak kepada Islam bukan karena kita ingin menistakan agama lain, tapi kita ingin bersama-sama mengajak pada keselamatan, ingin bersama-sama mengajak pada kebaikan, sehingga kita tetap cintai orang lain itu agar orang lain tidak terperosok, orang lain tidak menjadi binasa. Oleh karena itu, yuk kita gerakkan kepada yang lain menjadi Islam yang cinta damai, Islam yang ramah bukan pemarah, Islam yang juga memberikan rasa kasih sayang kepada orang lain. Orang Islam itu yang baik adalah al-muslim man salimal muslimuna min yadihi wa lisani. Orang muslim yang baik itu orang yang di sekitar kita merasa nyaman dari ucapan kita dan dari tindakan kita. Sahabat salam, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.